Selamat pagi, Bapak dan teman-teman sekalian. Di sini saya, Resalia Melani Putri, jurusan Sistem Informasi kelas 3A, akan mempresentasikan laporan akhir proyek UAS Digital Marketing, yang dimana di sini saya mengambil yaitu potensi wisata daerah, itu air terjun tersembunyi. Yang pertama ini ada riset dan analisis. Yang pertama itu ada identifikasi pasar untuk demografi. Ini ditargetkan untuk wisatawan domestik dan mancanegara berusia 18 sampai 45 tahun. Secara psikografi, itu pencinta alam, petualang, fotografer, dan traveler yang mencari pengalaman unik. Untuk perilaku itu untuk orang-orang yang suka eksplorasi, wisata tersembunyi, aktif di media sosial, dan mencari pengalaman autentik. Untuk analisis kompetitor, yang pertama itu bandingkan dengan destinasi serupa, misalnya air terjun populer versus tersembunyi. Evaluasi kekuatan dan kelemahan dari promosi wisata daerah lain, serta identifikasi strategi pemasaran yang berhasil dan diterapkan. Di sini saya menggunakan LLM untuk menganalisis tren, dan di sini saya menggunakan yaitu analisis tren wisata alam tersembunyi di Indonesia dalam 5 tahun terakhir, mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi popularitasnya seperti perkembangan teknologi, perubahan perilaku wisatawan, serta peran media sosial dan influencer. Jelaskan lokasi-lokasi yang telah menjadi sorotan utama, dampak pariwisata terhadap lingkungan, serta proyeksi masa depan tren wisata alam tersembunyi di Indonesia. Di sini saya untuk menganalisis tren ini menggunakan AI yaitu ChatGPT, dan ChatGPT memberikan jawaban. Dalam 5 tahun terakhir, tren wisata alam tersembunyi di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemajuan teknologi, perubahan perilaku wisatawan, serta peran media sosial dan influencer. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi popularitas wisata alam tersembunyi. Yang pertama itu ada perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi, terutama dalam bidang fotografi dan media sosial, memungkinkan wisatawan untuk berbagi pengalaman mereka secara real time. Hal ini meningkatkan exposure destinasi wisata alam yang sebelumnya kurang dikenal. Dan ini juga bisa menarik minat lebih para pengunjung. Yang kedua itu ada perubahan perilaku wisatawan. Wisatawan kini lebih mencari pengalaman unik dan autentik, beralih dari destinasi mainstream ke tempat-tempat yang belum banyak dijamah atau dikunjungi. Keinginan untuk menjelajahi hidden gems menjadi tren, dengan banyak wisatawan yang tertarik pada destinasi yang menawarkan keindahan alam yang masih alami dan belum banyak diketahui. Sumber ini diambil dari traveloka.detik.com. Yang ketiga itu ada peran media sosial dan influencer, yang dimana media sosial dan influencer ini tuh memiliki peran yang besar dalam mempopulerkan destinasi wisata tersembunyi. Konten yang dibagikan di platform seperti Instagram dan YouTube seringkali menjadi sumber informasi bagi wisatawan dalam memilih destinasi sehingga meningkatkan kunjungan ke lokasi-lokasi tersebut. Yang keempat itu ada lokasi-lokasi yang menjadi sorotan utama. Beberapa destinasi wisata alam tersembunyi yang telah menjadi sorotan utama itu antara lain Labuan Bajo yang ada di Flores, di mana ini terkenal sebagai pintu gerbang menuju Taman Nasional Komodo. Labuan Bajo menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan dan budaya lokal yang kaya. Kota ini semakin populer sebagai alternatif destinasi wisata selain Bali. Dan ada beberapa tempat lagi yang menjadi destinasi wisatawan. Selanjutnya itu ada dampak pariwisata terhadap lingkungan, yang dimana meskipun wisata alam tersembunyi itu menawarkan pengalaman unik, tapi pariwisata yang tidak terkendali dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Itu antara lain, yang pertama kerusakan ekosistem, yang kedua polusi, yang ketiga eksploitasi sumber daya alam. Dan yang terakhir itu ada proyeksi masa depan tren wisata alam tersembunyi di Indonesia. Tren wisata alam tersembunyi diperkirakan akan terus berkembang dengan fokus pada destinasi yang menawarkan pengalaman autentik dan keindahan alam yang masih terjaga.
Namun, penting untuk mengelola pariwisata ini secara berkelanjutan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan budaya lokal. Penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan dan pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan akan menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antar pertumbuhan pariwisata dan pelestarian alam. Selanjutnya ada pengembangan konten dan aset digital. Konten media sosial yang dimana di sini saya menggunakan platform media sosial Instagram yang saya gunakan untuk mempromosikan wisata alam. Landing page, di sini saya menggunakan landing page yang langsung diberikan oleh Shopee Affiliate. Ketika diklik, ketika ini diklik, maka dia akan langsung menuju Shopee Affiliate yang telah disediakan. Di sini ada berbagai macam dan untuk yang saya gunakan itu adalah camping dan snorkeling. Kita bisa memilih barang-barang yang ada di sini. Selanjutnya, text to image. Di sini saya meminta ChatGPT untuk membuatkan prompt-nya. Di ChatGPT saya berikan perintah buatkan prompt untuk wisata alam yang tersembunyi di Bali bertujuan untuk membuat text to image. Setelah itu, saya masukkan prompt tersebut pada Kling AI dan menghasilkan gambar seperti ini. Untuk image to video, saya juga meminta GPT untuk membuatkan prompt-nya dan saya mengaplikasikan pada aplikasi Luma AI. Selanjutnya itu ada email marketing yang dimana di sini saya membuat judul emailnya petualangan tak terlupakan di air terjun tersembunyi dan diskon 15%. Untuk isi emailnya seperti ini. Dan di sini saya ada mencantumkan link Google Form yang dimana link ini bertujuan untuk pemesanan tiket maupun kita bisa lihat di sini. Di sini kita bisa memesan tiket yang diinginkan. Kita bisa mengubah, kita bisa memasukkan jumlah peserta dan kita bisa memilih tanggal keberangkatan. Selain itu juga kita bisa meminta layanan tambahan dan jika kita ada permintaan khusus atau alergi makanan, kita bisa bilang di sini. Untuk emailnya ini, Pak. Dan yang terakhir itu ada implementasi dan evaluasi. Publikasikan konten di media sosial dan landing page. Di sini saya mempublikasikan pada Instagram dan saya mencantumkan link landing page pada caption Instagram. Selanjutnya, lakukan testing sederhana untuk email marketing, misalnya mengirim ke beberapa teman. Di sini saya mengirim ke 3 teman saya. Dan lakukan analisis sederhana terhadap performa konten, misalnya engagement di media sosial, traffic ke landing page, manfaat tools yang disediakan. Di sini saya untuk performa konten, saya baru mengupload beberapa jam dan menghasilkan viewers 123 orang. Untuk link videonya nanti akan saya cantumkan, Pak. Mungkin sekian video presentasi dari saya. Jika ada salah kata dan kekurangannya, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.